Saya rasa ini disengaja oleh kelompok tertentu dimasukkan Muhaimin ke sana agar kami tetap bersama Anies Baswedan dan tetap menjunjung tinggi koalisi perubahan dan persatuan. Dan Demokrat tetap berpijak pada perubahan. Apakah Caimin bisa menambah suara Anies? Caimin menambah suara Anies. Menurut saya malah semakin ambruk. Pada podcast Info Indonesia TV kali ini kita kedatangan tamu istimewa. Beliau adalah Kepala Badan Hukum dan Pengamanan Partai atau BHPP DPD Partai Demokrat Sumatera Selatan. Langsung saja kita bertemu dan berkenalan Bang Jun Jati Patra SHMH. Selamat datang Bang Jun. Terima kasih undangannya. Semoga podcastnya lancar. Lancar, amin ya. Bang Juni juga jurnalis, seorang jurnalis mantan sekarang ya. Ada juga matang. Biasalah. Seperti teman-teman yang lain. Ya. Oke, langsung saja Bang Jun Jati Patra. Kita melihat dinamika politik Partai Demokrat saat ini terlepas dari koalisi Anies dan Caimin, itu sekarang kondisinya seperti apa? Ya, kalau menyikapi dinamika secara umum dan melihat dari apa yang disampaikan oleh Ketua Umum Partai Demokrat Bapak AHY, sepertinya dia dalam pernyataannya sudah mengikhlaskan, bahkan dia juga sudah mengucapkan selamat kepada Anies dan Caimin atas terjadinya koalisi itu. Dan meskipun yang saya lihat itu, meskipun dia mengikhlaskan, tetapi rasa sakit tidak bisa dilupakan. Itu katanya itu. Bagaimana dengan kadernya? Apakah juga merupakan? Kalau kader yang saya perhatikan, memang awal-awal terjadinya event tersebut atau terjadinya sesuatu berapa hari yang lalu, itu memang sangat sakit juga ya, terasa bagaimana ya batin teman-teman kader sampai di mana-mana, bahkan termasuk di Palembang, di Sumatera Selatan itu memang tidak begitu terekspos, tapi penurunan baliho, ucapan-ucapan yang tidak mengenakan di medsos maupun di grup-grup itu yang luar biasa. Tapi sepertinya sekarang juga kita harus bisa menerima kenyataan itu kan. Sudah menerima kenyataan, artinya sudah keluar dari koalisi, tetapi tetap mendukung atau seperti apa deh? Kalau yang namanya sudah keluar, apalagi Ketua Umum kami sudah mengatakan tidak akan masuk lagi ke dalam koalisi itu, maka kader pun akan pasti mengikuti itu. Jikapun nanti dipaksakan ini, ya, Pak AHY memaksakan masuk ke sana, menurut saya, terutama saya sendiri kader, tidak akan bisa maksimal untuk membantu Anies Baswedan dan Caimin. Saya yakin sekali itu. Itu menurut saya. Nanti arah koalisinya kemana? Kalau sekarang belum. Sepertinya ada cooling down dalam beberapa hari ini. Karena sekarang secara bagi-bagi partai untuk parlementer itu kan sudah habis. Kecuali PKS yang selama ini bersama koalisi perubahan dan persatuan keluar dari situ, si P3 juga masuk sana bersama dengan Demokrat, itu cukup untuk lolos untuk presidensial threshold itu. Kalau sekarang sudah habis, Bung, nggak ada lagi. Artinya belum ada mau arah kemana belum tahu. Sampai hari ini sebetulnya ada, tetapi ya kita tidak bisa membukakannya karena ada dua kemungkinan, paling kecuali muncul poros 4. Sekarang kan dugaan yang muncul di permukaan ada 3 poros. Porosnya Prabowo, porosnya Anies, dan porosnya Ganjar. Memang ada Puan Maharani berkomunikasi dengan baik dengan AHY, Ketua Umum Demokrat. Ada juga pihaknya Prabowo juga sudah berkomunikasi dengan Majelis Tinggi Pak SBY, Majelis Tinggi Partai Demokrat. Tetapi
semua keputusan ketua umum itu tidak terlepas dari saran dari kader-kader bahkan sampai ke daerah. Contoh, menentukan apakah ini harus putus hubungan dengan koalisi perubahan yang sekarang Cak Imin dengan Anies Baswedan, itu pun sudah dipanggil semua teman-teman ketua-ketua DPD, dan disitulah keputusannya. Nanti akan dilimpahkan ke majelis tinggi. Oh, ini rekomendasi. Seperti itu yang kami perhatikan. Soal Cak Imin dan Anies. Kalau pandangan Bang Jun, apakah Cak Imin bisa menambah suara Anies? Cak Imin menambah suara Anies. Menurut saya malah semakin ambruk. Ambruk. Karena Cak Imin sendiri sebetulnya tidak mengusung perubahan. Orang kalau mau kuat, dia harus bersanding. Timbang badan kalau mau bertanding, timbang badan. Soal menang kalah itu kan bukan kita yang memutuskan. Mungkin juga takdir menang kalah. Tapi kalau Cak Imin selama ini dia ada di dalam, biasanya selama ini dia ikut ke rombongan istana yang berkuasa sekarang. Lah sekarang dia bergabung di sini, apakah dia betul mau ikut perubahan atau dia mau sama-sama ingin merubah keadaan yang sudah ada? Saya rasa oportunis itu. Saya rasa Cak Imin itu memanfaatkan kesempatan. Lagian dia juga tidak berdaya ketika ditanya, kalau kamu tidak mau jawab sekarang, tidak usah berteguran dengan saya. Nah, ini kan kata salah satu ketua partai itu kan lucu. Itu loh. Sementara kita Demokrat selama 2 tahun mulai membangun koalisi ini dari awal sampai sekarang ternyata hanya hancur dalam 2-3 hari saja. Itu kan sangat mengecewakan. Itu yang saya lihat, Bu. Menambah suara nggak? Tidak akan mungkin menambah suara, justru suaranya merosot. Dan saya yakin, kecuali PKS berjibaku dengan kuat. Sekarang kalau kita lihat bagaimana animo masyarakat menghadapi Nasdem sendiri. Cek saja di medsos. PKS tidak ada yang mengatai, tidak ada yang membuli. Tapi kalau Nasdem lihat sendiri, kan di sini kan maker. Yang saya pikir-pikir, barangkali Surya Paloh ini mau jadi maker juga dia, mau jadi kingmaker. Mau ya. Baru mau barangkali. Artinya ini Anda melihat jebakan Batman ya? Saya rasa ini disengaja oleh kelompok tertentu, dimasukkan Muhaimin ke sana agar yang namanya kelompok perubahan tidak berdaya. Dan ini pendapat saya. Saya yakin itu. Artinya menyesalkan ya tindakan dari Surya Paloh itu. Ya menyesal sih, sangat menyesalkan tindakan. Dan justru yang saya sesalkan itu kasihan sama dirinya sendiri. Dia ingin menjadi presiden, justru dia gagal. Ini prediksi saya dia gagal, kecuali kalau di posisi sekarang dia gagal. Kecuali ada perubahan dinamika politik yang luar biasa. Setelah ini kemana Demokrat nanti mengusungnya? Belum tahu. Nanti ada keputusan lah itu. Tentunya kalau dari kader sendiri inginnya kemana? Ini dari kader ya, dari kader ingin ke Ganjar, ingin ke Prabowo, atau tetap ingin ke Anies secara pribadi? Kalau ini berarti 3 nih. Dari 3 itu. Ini 3 ya. Kan kalau mau poros keempat nggak mungkin tadi seperti dibicarakan. Ya. Sekarang ada 3 nih. Bisa-bisa saja ada poros keempat. Karena bisa saja Cak Imin aja berlari dari porosnya Prabowo, bisa saja. Artinya lebih baik membuat poros baru gitu. Dari ini kemana kamu keinginannya? Ya kalau Secara pribadi dari kader. susah juga ya. Tapi arahnya ini masih sedikit yang saya perhatiin sama teman-teman itu, dan yang terbaik masih arahnya ke PDI Perjuangan, itu malah lebih baik. Ke Ganjar berarti? Iya, masih lebih baik ke sana. Kenapa? Pasti ada pertanyaan kan? Iya. Pasti ada pertanyaan. Jawabannya? Orang akan lucu nanti melihat Prabowo itu seorang jenderal loh, militer, ya kan? AHY seandainya ini
Seandainya AHY di dalam, ya dia kan seorang militer juga. Nah tapi kalau tidak menjadi apa-apa ya tidak masalah. Ayo. Karena terus terang yang saya nilai penguasa sekarang, kelompok penguasa sekarang itu orang-orang yang luar biasa dan tidak main-main kalau berhadapan dengan mereka. Tentu harus lebih cerdas. Kualitas sumber daya manusia mereka sudah luar biasa. Kalau yang penguasa sekarang itu, jadi kalau Artinya ke Ganjar. ini analisa saya. Ya. Dari langsung dari Bang Yuyati sebagai kader. Ya menurut saya baiknya ke situ aja, ke merah kan. Ke merah. Jadi gini, pendukungnya Nanti merasa dihianati juga. Kemarin antara hubungannya SBY sama Megawati kan nggak baik-baik saja. itu kan masa lalu. Masa lalu dan anak-anaknya sudah bertemu. Anak-anaknya sudah bertemu. Ini kan pilihan yang tidak enak, tapi harus memilih. Iya. Ya daripada tidak ada pilihan, kita mau kemana? Dan tidak akan bisa ikut pemilu kalau tidak menggabungkan diri di koalisi pencapresan. Nggak bisa. Emang gak mau. Kecewa semua sih sebetulnya. Pendukung-pendukung Demokrat ini berawal dari sama dengan Anies Baswedan. Pendukung Anies itu adalah 40 sampai 50, jangan-jangan di atas separuh itu adalah pendukungnya Prabowo. Pendukung Prabowo yang masa itu sebagian yang kecewa kemana? Ke Anies kan? Nah sekarang pendukung Anies yang kecewa, yang mengikuti juga Demokrat, pasti mereka bingung. Mau ikut itu lagi tidak mungkin. Kalau ini loh dulu ada berkarung-karung itu, pakai karung ibu-ibu urunan duit. Ini masuk penjara yang apa kan? Dianggap masyarakat mereka tidak dihiraukan. Betul, pendukungnya teman-teman Gerindra itu dianggap itu. Nah sekarang tuh apa boleh buat? Kalau ke merah memang ada seteru hampir abadi. Mungkin di sini rekonsiliasi. Ke sana masih terasa yang kemarin. Nggak jelas nih, merahnya kemana nih? Merah Gerindra atau merah PDIP? Kalau Gerindra itu merahnya merah apa ya? Kalau PDIP itu merahnya merah terang, merah cerah itu. Jadi ke Saya merah sebut PDI aja, PDI. Itu sepertinya. Tapi itu terserah loh, ini pribadi saya. Iya, sebagai kader. Nanti jangan dibilang ini omongan, tidak. Saya bicara sebagai kader, pribadi saya. Pribadi. Iya. Oke, ini kalau kita kondisi di pusat ya. Kalau di daerah sendiri setelah pasca bubarnya koalisi dari Demokrat D, pergerakan di Sumatera Selatan seperti apa? Ya kami selalu berkonsolidasi. Setiap sesuatu gerakan tidak akan dilepaskan begitu saja. Tentu terkontrol meskipun ada letusan-letusan dari individu-individu kader, tetapi sepertinya masih dalam koridor yang wajar. Kekecewaan itu bila tidak kita hempaskan atau bila tidak kita keluarkan, maka itu menjadi nyeri batiniah menurut saya. Nyeri batiniah. Ini menurunkan semangat kader atau seperti apa? Oh tidak, justru Demokrat bersyukur hari ini atau bersyukur telah dibuka akan kenyataan seperti ini. Walaupun nanti tidak menjadi salah satu pucuk pimpinan di negara ini kader Demokrat, tetapi Demokrat justru bersyukur telah dibukakan seperti ini. Bisa saja Demokrat ikut kemana atau bergabung dengan koalisi mana, tidak harus menuntut sebuah kekuasaan yang RI 1, RI 2, belum tentu. Yang dibutuhkan ini hanya komitmen, etika politik. Boleh melakukan apapun boleh, tetapi tetap dengan koridor etika yang baik. Karena masyarakat akan melihat itu kan. Menurut saya seperti itu, Bu. Kebatinan kader-kader daerah sendiri, mereka inginnya seperti apa? Kalau kami sebelumnya, kami tetap bersama Anies Baswedan.
dan tetap menjunjung tinggi koalisi perubahan dan persatuan. Dan Demokrat tetap berpijak pada perubahan walaupun sampai hari ini. Tetapi tidak dengan Anies Baswedan yang sampai sekarang menurut kami tidak komitmen dengan kata-katanya. Jadi bukan masalah duduknya seorang ketua umum menjadi calon wakil presiden, bukan itu. Setidak-tidaknya yang namanya koalisi kebersamaan itu minimal memberitahu, ini loh kita harus berpasangan dengan ini. Walaupun itu diserahkan dengan perjanjian itu hanya capres untuk menentukan wakil, tetapi setidak-tidaknya dari 3 partai itu hanya Nasdem sendiri yang menentukan dan PKS tidak diberitahu. PKS saja sama dengan Demokrat, merasa sangat kecewa dan merasa tidak takdirnya seperti ini. Artinya merasa dihianatin dong. PKS merasa, tetapi dia lebih kepada tidak banyak menuntut. Saya belum tahu juga apa yang dipikirkan oleh PKS. Tetapi untuk sementara dia menerima kenyataan itu, dalam arti menerima mereka tetap di dalam itu, tetap di dalam KTP itu. Kekuatan kader di daerah seperti apa sekarang kondisinya, Bang Jun? Ya memang ada beberapa kader-kader kita yang menjadi kepala daerah. Ya sebetulnya modal juga itu, mesin politik yang cukup kuat. Dan kebetulan di hampir mayoritas di Sumatera Selatan kader kita mendapat kursi wakil ketua dewan, termasuk yang di provinsi. Dan ini kan yang namanya menjadi wakil ketua dewan otomatis itu perolehan suaranya yang cukup signifikan. Makanya nyatanya wakil ketua dewan belum ada. Dia solid ya? Ya seperti itu yang saya lihat. Oke, baik. Terima kasih pencerahan dari Bang Jun Jatipatra terkait kemana arah Partai Demokrat di pencapresan 2024 ini. Mungkin ada yang disampaikan untuk terakhir ya, Bang Jun Jati? Ya terutama saya menyampaikan kepada teman-teman kader. Memang banyak yang lebih senior, tapi saya berharap saja teman-teman itu tidak harus melampiaskan kekecewaan dengan cara-cara yang frontal. Lebih baik kita ucapkan juga lah selamat kepada Anies dan Caimin, selamat atas berkoalisi dan berpasangan mereka. Tetapi buat mendukung mereka tidak akan tidak. Dan teman-teman mudah-mudahan teman-teman itu juga bisa lah dengan cara yang elegan, tidak menolong, tidak membantu mereka, ya minimal tidak membalaskan rasa sakit hati dengan mengatai, menjelek-jelek, tidak perlu itu. Biarkan nanti kan kelihatan juga sama masyarakat. Kalau untuk masyarakat pendukungnya Demokrat, ya saya rasa ikuti saja perkembangan itu. Masyarakat juga akan melihat mana yang baik, mana yang buruk, mana yang harus dilakukan. Begitu saja, Bung. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.